alhamdulillah menyelesaikan setoran 30 juznya pada kelas 3 tanggal 15 Januari 2020. Waduh, ingat dengan tanggalnya juga guys. Saya dikasih tahu sebuah prinsip hidup dari orang tua saya, terutama ibu saya. Gini bilangnya, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Dan saya merasakan dampaknya yang begitu besar. Apa saja sih prestasinya Dikir? Masih dikit, masih kalah jauh kalau prestasi saya itu beneran. Kalau boleh anunya, berapa kali sudah gitu dapat juara? Alhamdulillah cuma 9. Cuma 9. Duh. Itu banyak 9 itu loh Mas. Duh, kalau bidang pembelajaran bahasa Arab kembali ke motivasi awal saya. Ingin memahami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Dalam video kali ini bersama saya Muhammad Haris Maulana akan menemani podcast pada kali ini. Nah, tentunya kita kedatangan tamu yang tentunya santri ganteng, hafal 10 juz, dan juga santri bergeliat di literasi, karya tulis ilmiah, dan juga sebagai ketua kamar bahasa Arab. Siapakah dia? Ya, ini dia Mas Nidor. Nah, sebelumnya nih Mas Nidor, ajari saya bahasa Arab dong. Bahasa Arabnya apa dulu? Contohnya siapa nama kamu? Mas Muka ya akhi. Mas Muka ya akhi. Ismi Muhammad Nidor Feruza. Ana min Semboro. Wa umri sab'ah asyara sanah. Itu apa artinya itu? Kalau enggak perkenalan biasa. Nama saya Muhammad Nidor Feruza. Terus saya dari Semboro dan umur saya 17 tahun. Gitu aja sih. Begitu ya. Kalau boleh tahu apa saja sih program dalam kamar bahasa Arab? Ini kita ngomongin programnya dari awal pagi sampai malam gitu. Iyalah, ya. moga-moga. Kalau programnya sendiri dari awal pagi ya maklum sama kayak sandi-sandi yang lainnya. Yang apa? Subuh terus dinia, terus saya itu programnya itu dimulai sekitar jam 7. Jam 7 itu langsung zona bahasa. Jadi semua anggota kamar bahasa Arab itu diwajibkan untuk ngomong bahasa Arab. Full ngomong bahasa Arab. Kalau umpamanya nggak tahu kayak kosakatanya, kayak apa-apanya gitu, nanti tanyakan ke ustadz ataupun ke kakak kelas. Nah, itu sampai dari jam 7 sampai jam sekitar setengah 8. Habis setengah 8 terus muhawarah, terus berangkat sekolah dah. Nah, bergulir sampai pulang ya kayak biasanya. Terus ada kegiatan baru pada semester ini untuk khusus kamar bahasa Arab itu sambil nunggu maghrib itu ceritanya itu sambil nunggu maghrib itu ada ada tambahan materi gitu, kayak tambahan materi untuk khusus untuk kelas 1 dan kelas 2, kelas 3-nya kan kayak sudah dianggap expert gitu. Asik kan. Itu selesai ya sama kayak yang santri-santri lainnya juga sih. Terus kegiatannya dimulai lagi untuk khusus kamar bahasa Arab itu sekitar jam 9. Sebelum jam 9 itu kan setengah 9 sekitar pulang dinia kan setengah 9. Itu ada setoran mufrad. Apa itu? Kosakata. Anggapannya kosakata lah ya. Jadi untuk kelas 2 angkatan saya diwajibkan itu satu hari 10 kosakata. 10 kosakata. Nah. Itu harus bisa ya Mas Nidor ya? Oh, harus, ada hukumannya soalnya. Waduh. Apa itu kalau boleh tahu hukumannya itu? Jangan ditanya kalau hukumannya. Bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Malah disuruh ngafalin yang lainnya. Terus untuk yang kelas 1 cuma awal-awal masih adaptasi juga, sekitar 3 lah. Setelah itu baru pembelajaran sampai sekitar sampai jam 10 istirahat dan bergulir lagi setiap harinya. Setiap harinya begitu ya Mas Nidor? Ya. Wah, pantesan lancar ini ya bahasa Arabnya. Nah, bagaimana sih cerita Mas Nidor itu masuk di kamar bahasa Arab? Plus juga jadi ketua kamar bahasa Arab. Gimana ceritanya? Bentar. Untuk masalah ketuanya ini kayak gimana ya? Suatu hal yang sangat di luar prediksi. Kayaknya kayak gimana kan saya dari SMP itu yang
yang backgroundnya itu kayak nggak pernah, jarang ngomong bahasa Arab, sedangkan yang banyak yang ada alumni yang berpengalaman, nahwu sorofnya sudah bener, kayak cara ngomongnya juga bener. Saya juga nggak nyangka jadi dipilih jadi ketua bahasa Arab. Awalnya seperti ini, kita awal masuk saya ditaruh di kamar Ibnu Hajar, terus langsung kamar bahasa Arab. Saya nggak tahu kalau itu kamar bahasa Arab, cuma baru itu selang beberapa hari dibilangin bahasa Arab, kamar bahasa Arab, terus disuruh ngikuti kegiatannya di situ. Dan di sana gurunya itu Ustadz Faisal. Kenal Ustadz Faisal nggak? Kenal kan? Kenal. Pasti itu salah satu ustadz yang sangat memotivasi saya sih. Terus ikut kegiatan, terus selang beberapa bulan diadakan seleksi khusus untuk kamar bahasa Arab. Jadi kan kayak anak kan di situ pindah dari Ibnu Hajar langsung ke kamar bahasa Arab, kan ada yang nggak minat, ada yang minat ke kitab, ada yang minat ke lain. Jadi adanya seleksi terus dan saya masuk. Nah, itu selang sampai Ustadz Faisal pindah, cuma juga tetap di kamar bahasa Arab. Kemudian untuk masalah saya jadi ketuanya tuh saya bener-bener gak nyangka. Waktu kedatangan Ustadz tugasan baru, namanya Ustadz Ilham, kenal pasti kan? Iya, dari Daloa juga ya? Pasti dari Daloa. Ustadz Ilham. Terus selang beberapa minggu Ustadz Ilham datang, ada pelantikan ketua. Dan saya tuh kaget. Saya posisi pulang ke rumah, sakit, terus balik ke pondok. Pertama kali ikut pembelajaran langsung, ayo Nidor, kamu jadi ketua. Dicalonkan atau gimana itu, Mas? Dipilih langsung ya. Tambah basa-basi kayak gimana, saya gak dianggap gitu. Terus jadi ketua ya sampai sekarang dah. Alhamdulillah ya. Ya, pengalaman. Tapi dengan proses yang panjang itu tentunya ya semakin harinya semakin lancar kan ya. Masih belum begitu lancar, ada yang lebih lancar juga yang lain kok. Nah, selanjutnya ini apa yang diharapkan Mas Nidor ke depannya dengan pembelajaran bahasa Arab ini? Kalau untuk pembelajarannya sih saya udah oke. Cuma kayak gimana bilangnya, minatnya anak-anak aja yang kurang. Fasilitas sudah fasilitasnya sudah memadai, cuma minatnya cuma tinggal dengan semangatnya. Juga untuk harapan saya kenapa saya memilih bahasa Arab, supaya saya bisa memahami Al-Quran. Nah, ini kan Mas Nidor juga punya hafalan nih 10 juz. Nah, itu gimana ceritanya Mas Nidor itu? Dibilang cerita, gak bisa dibilang cerita sih. Sebenarnya awalnya paksaan. Saya dari SMP gitu. Jadi gini ceritanya. Saya SD negeri, SD negeri, terus saya ingin mondok. Saya pertama mikirnya mondok kayak mondok di Tebuireng gimana. Sedangkan orang tua tidak memperbolehkan. Dipilihkan pondok di Jember SMPIT, dan di situ saudaranya ada bude kan. Nah, itu saya mondok. Saya nggak tahu kalau di situ ada hafalan. Ada hafalan dan diwajibkan. Dan diwajibkan itu heran aja saya. Mau tidak mau ya? Ya iya gimana lah, diwajibkan hafalan. Nah, awalnya saya tuh kayak gimana ya? Hafalan kan dipilih, kan seleksi bacaannya, terus hafalan, mulai hafalan itu saya jujur juz 30 surat An-Naba itu saya kayak pertama masuk, terus guru, besoknya lagi saya gak masuk, sembunyi. Jujur sembunyi terus nunggu selesai, terus besoknya masuk lagi setoran yang sama, diulang-ulang terus kayak gak ada perubahan. Terus gak tahu saya gara-gara terus ganti ustadz kan, kayak ustadznya itu kayak memberi semangat ya, ayo gini loh faedahnya kalau hafalan Al-Quran itu gimana, kayak gini. Terus saya mulai ada semangat dikit, set sampai semester 2 kelas 1 saya gak nyangka dipilih menjadi salah satu santri takhusus. Takhusus itu gimana? Kayak anggapannya ya bahasa kasarnya tahanan khusus. Waduh. Jadi dipindah ke rumah sendiri, itu dirumahkan sendiri khusus untuk hafalan fokusnya gitu. Jadi tahanan khusus. Jadi mulai di situ saya ngebut sebenar-beneran ngebut, dan saya alhamdulillah menyelesaikan setoran 30 juznya pada kelas 3 tanggal 15 Januari 2020. Waduh, ingat dengan tanggalnya juga guys. Bayangkan yang dulunya itu terpaksa, jadi ya gimana ya, mencoba untuk beradaptasi. Dan tentunya itu
Wah, hebat sekali dalam waktu 3 tahun ya. Gak sampai sebenarnya. Gak sampai ya malah. Sudah 30 juz Setorannya. Tapi ya lah, mendingan lah gitulah. Nah, kan yang dulunya terpaksa ini. Iya. Nah, sekarang itu dampaknya itu gimana, Mas? Sejujurnya saya dampaknya itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Gimana saya bilangnya? Saya dikasih tahu sebuah prinsip hidup dari orang tua saya, terutama ibu saya. Gini bilangnya, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Dan saya merasakan dampaknya yang begitu besar. Kayak gimana, saya kayak waktu itu ukuran kelas 2. Kelas 2. Posisi saya tuh nggak ada uang. Posisi saya nggak ada uang gini. Ya Allah, nggak ada uang ya Allah. Terus ada orang datang ke ustaz saya kan, ustaz saya bilang, ayo diajak khataman. Alhamdulillah ada khataman, makan lah. Udah makan. Khataman 1A. Kan itu dalam satu rumah itu ada sekitar 15 anak. Jadi satu orang megang 2 juz gitu. 2 juz khataman, selesai khataman dikasih banyak makanan bener. Ada es teler, ada apaan tuh. Dan pulangnya masih dikasih berkat sama uang sekitar 100.000 batin. Ya Allah, cek baiknya sih kayak gitu. Jadi kayak bener, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Dan itu juga saya rasakan dalam pembelajaran. Kayak gimana ya, saya pernah disindir sama guru saya, beneran disindir waktu SMP gini. Saya kayak pelajaran matematika, saya tidur bener tidur. Kayak kan kayak kecapean kan, tahanan khusus gitu, khusus. Kayak kecapean tidur, terus suruh maju. Dan saya nggak nyangkanya bisa. Waduh. Bisanya gitu. Tadi guru saya bilang gini, kamu ini tidur tapi bisa. Makan apa kamu? Gurunya supaya kesel itu ya. Iya, heran. Saya herannya gitu juga. Jadi itu salah satu prinsip hidup saya yang sampai pegang sampai saat ini. Kejarlah akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Nah, itu dia guys. Kejarlah akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Benar sekali ya Mas Nidor itu. Nah, Mas Nidor ini kan juga KIR. Iya. Karya ilmiah remaja. Nah, apa saja sih prestasinya di KIR? Masih kalah jauh kalau prestasi saya itu, beneran. Kalau boleh berapa kali sudah gitu dapat juara? Alhamdulillah cuma 9. Cuma 9. Duh. Itu banyak 9 itu loh, Mas. Cuma 9 kan, betul. Gimana kan bilangnya? Kak kelas saya sebagai kayak pembina jurus saya, pembina Mas Tegar gitu. 30 lah. Bandingkan masih kurang 21. Ya tapi kan 9 itu sudah lumayan loh guys. Sudah banyak itu dengan hafalan jus juga gitu. Memang kurang. ada semua gitu loh guys. Akhirat, dunia, waduh. Mencakupi sekali. Ya gimana? Tuntutan. Nah, ini bagaimana cara Mas Nidor itu membagi waktu? Mas Nidor ini kan ketua bahasa Arab, ya. Ketua kamar bahasa Arab. Dan juga Mas Nidor itu mengikuti KIR. Ya. Nah, itu bagaimana cara Mas Nidor membagi waktu? Ya, kan saya juga ngambil dari kisah-kisah kayak dari orang-orang terdahulu yang pintar-pintar juga kan, itu mengurangi tidur juga. Intinya mengurangi tidur kan. Jadi saya sekiranya nyari menempatkan sesuatu pada tempatnya. kayak waktunya bahasa Arab udah bahasa Arab gitu lah. Kan pamannya bahasa Arab, waktunya KIR. Jadi supaya ada terjadi bentrok, saya selalu mencoba untuk tetap mengikuti kegiatan tersebut, tapi pamannya tetap bentrok, saya usahakan mana dulu sih yang paling penting. Kalau umpamanya yang bahasa Arab bisa diselesaikan di luar jam, maksudnya di luar jam kan bahasa Arab, saya juga masih bisa belajar bahasa Arab. Dan KIR, sedangkan KIR deadline pada hari itu, pada jam itu, jadi saya milih KIR. Jujur saya milih KIR karena saya menemukan di sini pertama kali nggak pernah kepikiran itu untuk ikut karya ilmiah itu, benar. Jadi kayak pertama masuk bingung. Pertama saya milih ekskul Tafid, terus sama apa gitu kan, nggak tahu. Terus ada kelas itu Mas Tegar expo KIR kok menarik. Terus saya kan kayak ketergantungan gitu udah gara-gara masa Covid di rumah megang laptop kayak gak ngapa-ngapain, gabut, rambut sampai panjang kayak gimana. Terus masuk kayak tergantungan laptop, kayak KIR main komputer nih asik. Waduh. Jadi pertama gak ikut KIR, coba
masuk ikut ada komputernya, main komputer, jadi cuma gitu-gitu. Terus di mana di titik saya hampir gak keterima kir. Waduh. Cadangan terus dipertahankan sama Mas Tegar. Hebat benar. Saya merasa sangat Mas Tegar itu salah satu sosok yang salah satu yang berjasa lah dalam pengambilan passion, salah satu passion. Jadi hampir gak masuk, diperjuangkan, akhirnya masuk. Dan salah satu yang sangat saya kagumi dari Mas Tegar itu kayak gimana ya, orangnya pantang menyerah, itu aja sih. Jadi ya dengan tahapan-tahapan tentunya ya. Iya. Dan juga sangat disiplin sekali Mas Nidor ini membagi waktu gitu. Tidak loyo-loyo lah. Loh, bahasanya loyo-loyo kan. Ya itu dia. Nah, kasih dong tips dan trik agar juara kir. Tips dan trik. Konsistensi. Konsisten. Maksudnya artian gini. Kalau gini kan, kir itu butuh waktu banyak dan butuh pemikiran juga yang lebih teliti, dan juga yang susah itu kalau kir itu nyari ide. Ya. Kedua, jurnal. Bayangin jurnal ada berapa juta malah. Suruh nyari jurnal satu-satu gitu kan. Tapi kan ada idenya, idenya tentang pestisida, pasti tentang pestisida juga sih. Nah, terus itu sih yang paling susah kalau kir. Dan yang dibutuhkan untuk kir itu rajin. Bener, harus rajin. Ibaratnya gini lah, percuma kalau kalian semua kayak anggapannya bahasa Jawanya ngeresulo, kayak ngeluh terus-terusan, kalau nggak ada gerak kan nggak ada perubahan gitu loh. Jadi harus gerak kalau mau ada perubahan dalam hidup Anda gitu. Ada hasil juga itu kalau kan, cuma ngeluh gitu. Tentunya dengan semangat itu. Ya kan ibaratnya gini sih, kayak kalian mau pamannya Haris mau makan lah, mau makan dalam tidur, kayak tidur gini, lapar makan. Kalau Haris nggak mau berdiri, kalau nggak mamanya punya pembantu bilang, Bi ambilin makan. Kalau nggak ada upaya gitu kan laparnya nggak hilang kan. Iya itu. Iya kan, harus ada kegiatan, harus ada tindakan, action, bukan hanya invention. Itu dia guys, harus ada action. Nah, selama ini tokoh yang mempengaruhi Mas Nidor siapa sih? Dalam bidang apa dulu? Dalam bidang prestasi lah. Prestasi pertama. Ya. Untuk bagian prestasi, banyak tokoh yang membuat saya itu berani untuk maju di KIR, untuk berjuang di KIR. Maksudnya saya menemukan ini passion saya itu. Pertama, Mas Tegar. Oke, Mas Tegar. Kedua, tentor saya. Jujur, saya nemu di sini tentornya bagus bener. Saya bersahabat, kayak saya itu kayak gimana ya? Saya ada technical meeting untuk lomba pada jam 7 malam. 7 malam. Saya, Kak, bisa ngampung di rumahnya dan dianterin ke rumahnya gitu. Nginep di situ, paginya baru balik buat hanya untuk technical meeting. Dan sampai saya juga dianterin sampai kayak disiapin kayak masalah pupuk apa gimana gitu. Saya sampai dianterin ke Ajung loh, beneran. Masuk totalitas gitu tentornya. Kedua tentor. Yang ketiga itu teman sih. Teman seperjuangan. Itu aja. Kalau untuk yang prestasi KIR. Dan juga kayak gimana? Kita dituntut untuk selalu berprestasi. Jadi mau gimana lagi kalau gak berprestasi gitu lah. Ya kan gimana kan? Untuk itu dalam bidang pembelajaran bahasa Arab. Kalau bidang pembelajaran bahasa Arab, kembali ke motivasi awal saya. Ingin memahami Al-Quran. Kan gini, umpamanya kita gampang memahami Al-Quran itu kayak gampang gitu kalau hafalan. Beneran kayak menghayati, apalagi kalau sholat itu sampai artinya bagus gitu loh. Ya gitu kalau pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk tokoh dalam kehidupan Mas Nidor. Tokoh dalam kehidupan. Pertanyaan yang sangat berat bagi saya. Berat ya, bahasanya berat. Gini kira-kira ya bilangnya. Tokoh dalam kehidupan saya pertama pasti orang tua. Orang tua kayak perjuangannya kayak gimana gitu. Salah satu kehidupan orang tua. Kedua guru pasti. Guru. Ketiga ya kayak teman yang kayak sukses gitu
sukses kayak bisa ngatur waktu segini banyaknya terus dapat prestasi segitu banyaknya gitu, gimana sih caranya? Itu toko salah satu hal yang juga. Dan juga saya banyak mengerti tentang prinsip hidup dan juga tentang bagaimana cara mengatur waktu ataupun bagaimana tujuan saya diarahkan kemana, itu baca buku. Baca buku. Jujur baca buku. Banyak buku buku motivasi. Salah satu yang sangat saya ingat itu ada 2 sih. Saya ingat sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, sama juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuat suatu hal yang luar biasa. Itu dia guys. Bahkan Mas Nidor ini juga suka membaca ya berarti ya? Harus. Kalau Kir gak suka membaca gak bisa nanti. Tapi jujur saya juga suka baca buku kayak novel, kayak yang cerpen ataupun gimana, itu saya juga suka. Nah Mas Nidor ini kan Kir. Ya. Terus juga belajar bahasa Arab. Ya. Nah kalau boleh tahu apa sih cita-cita Mas Nidor? Kalau masalah cita-cita, jujur belum ada. Belum ada. Susah kayak biasanya saya kan sudah dalam tingkatan mikir kedepannya gimana. Saya juga berpikirnya kayak saya kan juga anak pertama juga mikir kedepannya prospek kerjanya gimana atau gimana, kuliahnya di mana kan. Saya juga bingung cita-cita saya apa ya. Dulu saya waktu TK itu kepikiran dokter. Terus waktu SMP tetap apa ya, SMP lupa saya juga. Terus mau masuk SMA. Banyak drama saya masuk SMA. Nuris, jujur. Masuk SMA nulis kayak gimana ya? Pilihan terakhir lah. Anggapannya kayak buangan. Jujur kayak buangan gitu. Saya kayak lulus SMP mau daftar ke Sulaimania itu kayak beasiswa khusus tahfidz ke Turki gitu. Jujur, saya daftar di situ, tes. Jujur tesnya gampang. Bener, tesnya gampang. Tapi akhirnya saya nggak kena. Ya wallahu alam ya, nggak tahu. Walau terus saya bingung gini. Ya Allah, saya sekolah di mana ini? Masa gak sekolah gitu. Terus orang tua saya, sabar Lin, nanti ada. Ayah saya nyari, ada teman kenalan dari Tebu Ireng gitu. Ada deket Nuris gitu. Nuris apa? Gak pernah dengar gitu. Terus ibu saya nyari di Google Nuris dan dapat nomornya Bu Arif. Di Google, nyarinya di Google, gak minta ya di Google. Nomornya Bu Arif, nyari di Google, disimpan, paginya ditelepon, Bu ini masih ada pendaftaran dibuka gak? Ada, saya daftar, saya ikut tes beasiswa, alhamdulillah dapat gold, alhamdulillah dapat gold. Dan itu juga kayak anggapannya kayak Nuris buangan, maksudnya dalam artian saya pilihannya nggak disangka-sangka lah, anggapannya kayak gitulah. Susah itu bikinnya kayak gini ya, kalau Allah ngasih jalannya dianterin ke sini. Dan saya gak jauh dari tempat SMP saya kan di SMP Al Ghazali di Kaliurang, tetap Sumbersari, cuma pindah kecamatan. Dari Kaliurang ke Antirogo, cuma pindah gitu tok. Saya mikirnya, enak ya teman-teman. Teman-teman saya banyak di Jawa Tengah itu. Jawa Tengah semua rata-rata. Saya Masya Allah, cedaknya Jawa Tengah. Saking ada faedahnya lah saya masuk sini, kayak saya bisa kayak belajar agama, lebih mendalami belajar agama, belajar bahasa Arab juga. Dan saya juga menggunakan passion Kir gitu. Jujur saya Kir, saya buat salah satu hobi. Kenapa? Ngasilin uang. Ngasilin uang? Gue ngasilin uang Kir itu. Gimana itu caranya? Ya menang lomba. Dan itu prosesnya agak gampang. Jujur, prosesnya agak gampang. Nah itu dia guys, memang Allah itu memiliki rencana yang lebih baik ya. Iya. Yang mana kita itu tidak tahu. Iya. Nah, harapan untuk Mas Nidor, untuk diri sendiri dan untuk pemirsa Semaris TV. Harapan untuk saya, ya skip dulu bentar. Kalau untuk harapan untuk Semaris TV ya, semoga aja Semaris TV itu kayak lebih up, konten-kontennya ditambah tentang inovatif yang lebih lain, untuk keumpamanya kayak gimana gitu. Terus semoga subscribe-nya tambah, kan bisa amin, juga menambah uang gitu. Subscribe-nya nambah uang, terus kayak penontonnya lebih banyak itu. Terus dan juga kalau bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang lebih besar. Khusus untuk acara podcast, keumpamanya ngundang kayak Bupati Jember gitu. Berbobot nanti. Berbobot kan lebih beda kan. Kan cuma
sesama santri kan kayak santri kan gitu kayak pamannya bupati kan nanti kaget satu jemput. Bupati semua harus ngundang bupati gitu kan. Gitu kan bilangnya. Nanti lah ya, nanti kita undang bupati. Iya, saya tunggu ya berarti. Terus untuk harapan saya sendiri, saya minta doanya aja untuk penelitian saya yang saat ini. Untuk perlombaan besar sih, menurut saya salah satu perlombaan besar Kopsi. Minta doanya untuk Kopsi, semoga penelitiannya lebih dilancarkan dan juga saya bisa bisa menemukan cita-cita saya lah. Cita-cita yang sesungguhnya kayak gimana, saya jalurnya di mana. Itu aja sih. Dan juga kita tolong semoga hafalan saya tetap terjaga. Amin amin. Ya itu dia ya guys, sedikit cerita dan juga motivasi dari Mas Nidor yang dia santri ganteng, hafal 10 juz, setorannya 30 juz. Dan juga sangat memotivasi sekali, sungguh. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Mas Nidor. Alhamdulillah, semoga ya, semoga. Nah oke, dalam video kali ini terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga kalian semua sehat-sehat saja. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.